di kandungan, Allah menanamkan nur ke dalam diri manusia, kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Berarti manusia awal adalah ruh. Yang ruh ini bagian dari maha ruh Allah sendiri, betul? Berarti hubungan dengan Allah adalah antara ruh dengan maha ruh, betul ya? Kemudian kau ke dunia, ya, terlahir di dunia, ya. Terlahir ke dunia dengan gelombang akal, ya. Akal untuk masuk ruh harus lewat batas kematian. Iya Pak Kak? Maka ada mutu kalau belantah mutu. Maka jika kau masih terbatas akal, ruhmu belum teraktivasi. Atau belum bisa kau gunakan, ya kan? Kalau kau masih ada di sekolah SMP, walaupun kau kelas 3, berarti kau masih SMP, betul Pak Kak? Tapi kalau kau sudah dinaik upgrade menjadi SMA, berarti kau sudah SMA, SMP-mu otomatis ikut ijazahnya, ya Kak? Jadi siapapun yang masih di dunia memakai akal dan panca inderanya, dia masih ahli dunia atau ahli akal. Nah, untuk masuk ke dimensi roh, mesti dibaiat dulu. Itu yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Atau yang kata Nabi, udkhulu, masuklah kamu. Berarti dia masih di luar, disuruh masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah tarekat itu wajib bagi seluruh umat Islam. Kita saat ini telah ada di zaman atau satu kondisi yang agama ini sekarang dikenali hanya sebatas teori dan dogma. Apapun informasi atau teori yang bisa dibenarkan oleh akal dan pikiran, tapi tidak pernah bisa dibuktikan, itu namanya dogma. Syariat sendiri pun menjadi bercabang-cabang banyak sekali. Madzhab pun bercabang, aliran, golongan, organisasi, kepercayaan, keyakinan, pemahaman, cabangnya banyak sekali. Sedangkan aslinya agama adalah makrifat, bukan syariat. Awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Berarti awal dan akhir agama adalah tentang makrifat. Sedangkan sekarang ini orang hanya berhenti dan puas hanya sebatas pengetahuan syariat. Sedangkan jenjang yang lebih tinggi, yaitu disiplin ilmu yang di atasnya syariat, tarekat, hakikat ataupun makrifat, ini orang tidak tahu jalur jalan dan caranya dan gurunya siapa. Ini nggak ada yang tahu lagi. Kata Nabi, orang bersyariat saja tanpa hakikat, dia akan fasik. Orang berhakikat saja tanpa syariat, dia akan zindik. Jadi harus lengkap ya.
judulnya tadi kan tarekat itu wajib. Mestinya nggak cuma tarekat, tapi hakikat dan makrifat pun semuanya wajib. Apa itu syariat? Syariat itu teori, hukum, undang-undang, aturan yang itu sifatnya masih terbaca oleh akal pikiran manusia. Jadi bedakan ya, ada syariat dan ada syariat agama. Bedakan ini ya. Semua yang berbau agama adalah lewat makrifat, karena agama itu makrifat. Maka syariat agama yang asli adalah buah daripada makrifat. Tapi syariat sendiri, ya syariat sendiri ini berbeda dengan syariat agama ya. Buktinya dalam proses Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya tidak lewat syariat agama. Loh, ini ngeri ini. Padahal sekarang ini kita ini terdogma seolah-olah syariat agama itu wajib. Iya enggak? Orang nggak sholat aja dicemooh banyak orang. Iya enggak? Orang nggak puasa dihadiri banyak orang. Kena undang-undang yang tidak tertulis ya. Padahal saya tanya, dalam prosesnya apakah Nabi bersyariat agama di awal-awal? Tidak. Logika ya. Agama terakhir ya, syariat agama terakhir di zaman Muhammad bin Abdullah kecil ya. Agama terakhir adalah Nasrani, betul ya? Dan di atas Nasrani adalah Yahudi. Beliau tidak beragama itu dan itu. Ya apa enggak? Berarti beliau Muhammad bin Abdullah kecil tidak memakai syariat agama. Ya apa enggak? Cek di Sirah Nabawiyah ya. Beliau juga tidak membaca kitab Mushaf Taurat, Mushaf Injil, Zabur, atau mushaf-mushaf yang lain. Ya apa enggak? Loh kan? Beliau juga tidak belajar kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani. Ya apa enggak? Loh. Beliau juga tidak sholat sebagaimana sholatnya orang Kristen atau sholatnya orang Yahudi. Ya enggak? Beliau tidak bersyariat agama. Ya kan? Tapi beliau bersyariat. Nah, tadi kan beda ya, syariat agama dan syariat. Syariat agama ini buah daripada makrifat. Kalau syariat yang ini adalah undang-undang jasmaniyah, lahiriah. Diri kita dengan dirimu, dengan lingkunganmu, sosial kemasyarakatan sekitarmu, dan semesta raya. Orang lapar ya makan. Biar makan ya cari makan. Biar cari makan ya cari uang ya, cari uang untuk beli makan dan sebagainya. Itu syariat. Nah, syariatnya Muhammad bin Abdullah kecil adalah jujur, rendah hati, suka menolong, gitu, ramah dengan orang, bisa dipercaya, suka membantu orang, iya kan? Nah, itu syariat. Syariat agamanya yang berhubungan dengan Allah belum ada. Karena syariat agama itu yang berbau agama adalah makrifat. Maka syariat agama adalah syariat setelah orang itu makrifat. Atau syariat adalah buah daripada orang makrifat. Maka muncullah syariat agama. Nah, sekarang udah rusak ya zamannya ya. Dikira syariat agama itulah agama. Bukan. Kamu makrifat aja belum. Hakikat aja belum. Tarekat saja gak ngerti. Ya. Orang luar. Kalau sudah di sini sudah. Di dalam sistemnya. Orang tahu syariat agama. Kan cuma dogma. Mulai syahadat. Kau gak pernah bersaksi akan Allah yang wujud. Ya kan?
Tadi kita bahas. Kemudian kau tidak pernah ketemu Muhammad Rasulullah di zamanmu sendiri. Tidak ketemu cara mi'raj, cara untuk sholat khusyuk. Tidak ketemu siratal mustaqim. Kamu hanya dapat pengetahuan surga neraka, ini itu. Cuman cerita. Ya bagaimana? Nah ini dia. Cerita tapi kau yakini, kau percayai. Itu namanya dogma. Tertolak itu. Allah nggak mau ilmu yakin. Ainul yakin pun nggak mau, ya. Harus hakul yakin. Kau buktikan semua yang di dalam mushaf, kau alami, barulah ketemu pengetahuan. Ibarat ya, ini ada minum. Saya rasakan minumannya, kecut manis loh, itu. Ya, merasakan dulu, praktek merasakan, membuktikan dulu, baru ada ilmunya loh. Jadi terbalik ya, kalau ilmu akal, akalmu duluan, tidak perlu praktek. Tapi kalau ilmu rohani yang hakul yakin diterima Allah, kau praktek dulu, membuktikan, baru ada pengetahuan. Ngeri nih ya. Nah, syariat itu masih teori, undang-undang yang berkembang di masyarakat sekarang. Itu syariat tidak bisa berdiri sendiri untuk mengenal Allah. Gak mungkin. Syariat itu adalah konsumsi akal. Sepintar-pintarnya ahli syariat, ahli teori, ahli cerita, ahli ceramah, ahli pengetahuan, ahli ngaji, baru tidur, hilang seluruh ilmunya. Ya enggak? Itulah syariat. Syariat itu cuman konsumsi akal. Itu kan undang-undang. Nah, misalkan begini, ada aturan. Misalkan saya masih anak kampus ya, ada aturan. Sebelum kuliah, mandilah dulu. Itu syariatnya ya, undang-undangnya. Apa kita hanya membaca meyakini? Duduk, bangun dari tidur terus duduk. Sebelum kuliah, mandilah dulu. Kemudian berangkat kuliah. Itu namanya goblok. Ya baga? Termasuk juga sebelum minum, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Ini ada dua. Jika dia bisa praktek bismillah, benar. Tapi kalau dia hanya tahu bahwa dia disuruh membaca bismillah, itu wong goblok. Bismillah itu apa coba artinya? Dengan menyebut asma Allah, kan gitu ya? Dan seterusnya. Itu gelombangnya beserta Allah. Tuh. Mau apa kau? Mau ini, itu. Nggak cuma membaca bismillah, tapi mempraktekkan cara beserta dengan Allah. Loh. Nggak cuma bismillahirrahmanirrahim minum. Iki wong goblok. Ya. Hampir semua yang terjebak di situ. Karena apa? Nggak mungkin kau praktek syariat di alam syariat. Nggak mungkin. Ya. Itu syariat itu kan teorinya. Prakteknya di akhirat, bukan di alam jasmania. Karena kau itu bukan kulit ini, ya. Manusia itu bukan jasmaninya, loh. Sedangkan kau membaca Quran yang mushaf, membaca teori ini itu pengetahuan, kan tentang kulitnya saja. Isinya pernah kau praktek? Nggak tahu loh, jauh ya. Itulah kenapa Nabi bilang fasik kau ya. Walaupun kau telah ahli syariat. Sepintar-pintar ahli syariat, waktu tidur hilang ilmunya, ya toh? Itu baru tidur. Apalagi pingsan, apalagi mati. Sedangkan roh ada di atas kematianmu loh. Maka gimana orang praktek? Sedang masuk di atas kematian nggak bisa. Apalagi prakteknya mana bisa ya. Makanya
sudah nggak ada yang membahas teknik Mi'raj. Gak mungkin ya. Kau praktek yo, kayak sugesti, meditasi, semedi, spiritual, kejawen, kebatinan. Nggak memakai metodologi ini, gak mungkin ya. Karena manusia tidak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya melewati kematiannya sendiri. Mutu qabla anta mutu. Dia harus ditolong Tuhan sendiri. Dipilih Allah sebagaimana As-Surah 52. Jadi syariat itu teori undang-undang. Sedangkan untuk mempraktekkan syariat harus lewat metodologi. Nah ini dia. Metodologi itu atau jalan, atau cara, atau teknik, atau teknologi. Bahasa Arabnya adalah torekoh. Bahasa Indonesianya adalah tarekat. Tadi ya, beda ya. Praktek bismillah itu bukan bacaan deleming. Coba ya kalau kamu sholat ya, nggak tahu teknik menyambungkan vertikalnya, cuma delemeng tuh. Loh. Nah, jadi orang sholat syariat yang tidak tahu metodologi untuk munajat terhubung hubungannya akan Allah Ta'ala, dia pasti sesat. Karena sholatnya nggak mungkin nyambung. Sudah diingatkan Allah di Al-Ma'un, celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Ya bukan loh. Bukan lalai sholat loh ya. Yang sudah sholat tapi lalai, gak nyambung. Karena nggak tahu tekniknya. Maka diancam neraka wel. Ngeri. Nah, syariat itu hukum horizontal. Sedangkan hukum vertikal namanya misalkan ini ya, ini syariat, ini hakikat. Tapi hakikat ini ilmu rohani. Hakikat tanpa syariat zindik atau sesat ya. Syariatnya hakikat namanya apa? Tarekat. Ini undang-undang masih otak akal. Sebetulnya ilmu roh, ilmu kita roh adalah ini. Tapi ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus diterangkan siapa gurunya. Harus tahu jalannya. Harus tahu prosesnya. Sanatnya. Semua harus jelas. Itulah ilmu tarekat. Makanya hati-hati. Kalau kau belajar ilmu sesuatu yang tidak bersanad dari Rasulullah Muhammad, ujungnya pasti setan. Nggak ada dua ya, nggak ada yang lain. Kalau bukan Tuhan yang lewat Rasulullah di dunia ini, pasti ujungnya adalah setan. Walaupun kau ngaji di masjid, belajar kepada ulama besar, khisib, sholawatan, tahlilan, karomah, hikmah, semuanya yang jika ilmunya itu tidak ada hubungan sanad yang waris dari Rasulullah secara rohani, ujungnya pasti setan. Nah, di sini sudah ada yang suluk ya. Coba yang suluk siapa? Yang sudah pernah suluk siapa? Nah, Kang Wildan. Begitu kau suluk, kau bisa membuktikan ilmu yang kau pelajari selama ini Allah bukan? Yang keras? Bukan. Wak Manar, Allah bukan selama ini? Bukan. Padahal dia remas itu, remaja masjid itu. Dari kecil di masjid itu, serius, lingkungan masjid. Dia rajin sholat itu. Ternyata sholatnya selama ini bukan bersumber akan Allah. Ya apa kak? Ya apa kak lo? Ngeri tuh. Nyata gak itu waktu suluk? Nyata lo. Kalau orang belum praktek, Allah itu cuma kata-kata saja. Ya apa kak lo? Nyata kan? Seumpama kau jubit, tetap sakit dah. Loh. Tapi nyata ya kau lihat ya. Isi dalam dirimu semua terlihat. Ya apa kak? Dosa-dosamu dahulu. Ya apa kak? Loh.
ilmu mana yang ada kayak gini? Yang demikian tinggi ilmiahnya dan praktek gitu loh. Di lain tempat, wah, cuman teori. Ditanya metodologinya, oh nggak ada loh. Ini metodologinya waris. Nggak cukup dengan itu, sistemnya mutlak. Makanya dakwahnya taklim ma'rifat, geber saja, nggak mungkin bisa dibantah orang. Jadi nyata ya, bahwa selama ini kau belajar apapun, kau cari rizki, kau ngaji apapun itu, yang kau lakukan bukan dari Allah dan bukan karena Allah. Ya bukan? Nah. Dia tahu setelah mempelajari ilmu gelombang ini. Maka ditunjukkan, loh semuanya bukan. Dan semuanya nyata ya. Ada yang wujudnya macan. Ada yang rupa wanita. Ya kan? Loh, ya kan? Loh. Ada yang rupa macam-macam. Gendruwo macam-macam loh. Itu kalau nggak dibersihkan bagaimana ya? Kembali lagi ya. Jadi ilmu syariat itu ilmu horizontal ini. Ini ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat nggak bisa berdiri kalau tidak lewat syariatnya hakikat atau tarekat. Makanya tarekat ada sanad gurunya. Ada yang disebut mursyid itu. Ya. Nah, di dalam tarekat pun hati-hati. Ada tarekat yang waris, ada yang hanya amanah, dan juga yang lainnya palsu. Ngeri ini. Dapat yang waris. Nah, jika kita ketemu yang waris, sama aja dengan begini. Coba ada botol itu. Kalau waris ya, ini bedanya. Air ini diwadahkan, diwadahi botol, bentuknya botol. Disebutlah sebotol air. Tapi air dan botol ini beda, karena yang diminum airnya, walaupun lewat dipegang dulu botolnya, betul ya? Isi di dalam botol adalah air. Jika diwariskan ke dalam gelas, maka wujudnya air menjadi gelas. Jika diwariskan ke dalam mangkok, wujudnya jadi jika diwariskan ke dalam kendi, wujudnya jadi airnya sama enggak? Sama. Jika awalnya beda ya antara botolnya ini adalah Nabi Muhammad, isinya adalah nur. Mulai nur Muhammad, nur malaikat Jibril, nur Allah atau alif lam mim. Kata Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Sor. Maka wujudnya nur menjadi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian diwariskan kepada Sayyidina Salman Al-Faris, maka wujudnya menjadi Sayyidina Salman. Diwariskan kepada Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wujudnya menjadi Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Terus. Di zaman ini ahli warisnya adalah mursyiduna, mursyid kita. Isinya sama enggak? Itulah kedudukan waris. Nah, ngeri. Tapi kalau amanah bedanya ya. Aku punya tanah 1 hektar. Ketika aku wariskan kepada Wildan, aku wariskan, aku kasihlah teken tanda tangan ya, ganti nama. Telah aku ini ke Wildan, lewat notaris dan sebagainya. Itu namanya waris ya. Tanah 1 hektar yang aku miliki menjadi dimiliki oleh Wildan. Tapi kalau saya punya 1 hektar tanah, aku suruh orang untuk kau tanami singkong ya. Itu waris bukan? Bukan ya. Atau misalkan ya, kau tempati dulu, bikin rumah situ, tapi nggak pindah tangan. Itu waris bukan? Bukan. Kalau waris berarti sudah ganti kepemilikan ya. Paham ya? Sama seperti tadi, air ditaruh botol, bentuknya botol, dipindah gelas jadi gelas, dipindah mangkok jadi mangkok. Itu waris. Nah ini. Jadi tarekat yang waris itu ada silsilah keguruannya jelas. Ada ijazahnya jelas. Ada yang mewariskannya jelas. Ada saksinya jelas.
ada stempel statuta pusaka-pusakanya jelas, dan ada gelombang nurun ala nur di baliknya orang itu yang diwarisi itu. Kalau nggak ada nurun ala nurnya, nggak bakal nyambung. Ya, ini masalahnya. Sudah ngoyo. Kalau kau berguru kepada sekolah SMP, paling tinggimu mentok hanyalah lulus SMP, betul nggak? Tapi kalau kau berguru kepada yang paling tinggi, misalkan strata paling tinggi, misalkan doktoral, profesor ya, ujungnya adalah kau juga akan sampai ke strata S3, doktor dan profesor, ya. Gitu ya. Setinggi-tingginya gurumu itu nggak bisa menjangkaui batasan gurunya. Maka jika berguru kepada guru relatif, ujungnya ya relatif. Tapi jika gurumu adalah mutlak, maka kau bisa berhampir akan yang mutlak juga. Nah, kembali lagi ya. Jadi, ini syariat, ini hakikat. Tapi hakikat disampaikan begini, lewat pengetahuan ini, inilah tarekat atau tata cara praktikal daripada ilmu rohani. Karena ilmu rohani langsung belajarnya di alam rohani, diajari guru rohani, dan juga dengan disiplin rohani. Ini di alam dunia, ini memakai kesadaran akal, ya. Alat membaca virtualnya namanya panca indera, ya bukan? Tapi di sini nggak lagi pakai itu. Akal dan panca indera hanya untuk dunia. Sedangkan ini sudah murni alam akhirat, yaitu memakai gelombang roh. Tapi alat pembaca virtual dan alat membaca gelombang sadarnya dan pembaca virtualnya namanya nur kitab dan nur iman. Baca surah 52. Nah, ini sudah praktekmu di alam roh. Di alam roh ada nggak lafal hurufnya? Tidak ada. Ada ruang dan waktu? Tidak ada. Maka pengetahuan masuk ke alam roh diterangkan di alam akal, di dunia, ada lewat ilmu tarekat. Maka tarekat adalah syariatnya ilmu hakikat atau syariat untuk bisa tata cara untuk menembus akhirat. Paham? Nah, jika saat di kandungan Allah menanamkan nur ke dalam diri manusia, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti manusia awal adalah roh. Yang roh ini bagian dari maha roh Allah sendiri, betul? Berarti hubungan dengan Allah adalah antara roh dengan maha roh, betul ya? Kemudian kau ke dunia, ya, terlahir di dunia, ya. Terlahir ke dunia dengan gelombang akal, ya. Akal untuk masuk roh harus lewat batas kematian, iya apa enggak? Maka ada mutu kalau belantang mutu. Maka jika kau masih terbatas akal, rohmu belum teraktivasi atau belum bisa kau gunakan, ya kan? Kalau kau masih ada di sekolah SMP, walaupun kau kelas 3, berarti kau masih SMP, betul enggak? Tapi kalau kau sudah dinaik upgrade menjadi SMA, berarti kau sudah SMA, SMP-mu otomatis ikut ijazahnya, ya enggak? Jadi siapapun yang masih di dunia memakai akal dan panca inderanya, dia masih ahli dunia atau ahli akal. Nah, untuk masuk ke dimensi roh mesti dibaiat dulu. Itu yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Atau yang kata Nabi, udkhulu, masuklah kamu. Berarti dia masih di luar, disuruh masuk. Ayo masuk sini. Nah kan gitu ya. Masuk kemana? Ke diri rohanimu. Yang itulah hakikat sejatimu yang manusia. Jadi jasmani, akal, dan panca indera itu cuman kulit. Itu cuman alat pembaca yang sinergi untuk dunia. Intinya dirimu adalah roh. Dan alam yang sebenarnya adalah alam akhirat.
Jangan hanya di alam fata morgana dunia. Selama orang memakai gelombang akalnya, nggak bisa masuk akhirat. Ya enggak? Makanya tadi, sepinter apapun dia, sealim apapun dia, sehebat apapun dia, sesakti apapun dia, jika dia tidak dibaiat tarekat arwah ini, gak bakalan menembus akhirat. Maka agamamu cuma agama teori atau agama dunia, ya. Padahal dirimu adalah, hakikatnya adalah roh. Alamnya adalah alam akhirat yang tidak ada lafal hurufnya. Tidak terpengaruh dimensi ruang dan waktu. Loh. Maka manfaatkan waktu kau di sini, waktu di dunia, selama masih ada yang menerangkan ini. Ada gurunya, ada guidernya. Semuanya ilmiah terang benderang. Tinggal kau praktekkan masuk akhirat. Menembus akhirat. Jalannya telah ketemu. Dari dunia menembus ke akhirat lewat Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim itu artinya adalah jalan lurus, jalan singkat, jalan memotong, jalan tol, ya. Tapi, nah ini misalkan ya, jalan ini terhenti di sini. Ini sudah nggak ada jalan lagi. Kiasnya berupa apa jalan tol itu? Jalan lurus tadi. Jembatan, betul ya? Jembatan dibikin karena apa? Ayo. Sungai. Ada dua ya. Kalau nggak jurang ya sungai, ya enggak? Kalau ketemu sungai, jalanmu sudah terhenti, nggak ada jalan lain, buntu, ya enggak? Kalau ketemu jurang, lihat mana ini, nggak ada lagi jalan lain, buntu, ya enggak? Betul? Itulah semua manusia yang tidak dibaiat, yang tidak ketemu Shiratal Mustaqim, yang tidak ketemu wasilah di baliknya waliya mursyida, jalannya terhenti di ujung kematianmu saja. Betul?